Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini Ibu akan men-share sedikit materi mengenai kontinuitas fungsi. Nah, kontinuitas fungsi ini, kalau dalam matematika dan sains, kata kontinu dipakai untuk menyatakan proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Jadi dia kontinu terus-menerus tanpa perubahan yang mendadak. Nah, kemudian kalau definisi kontinuitas di satu titik, kalau kita misalkan F itu terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung C, kita katakanlah bahwa F itu kontinu di C. Nah, F kontinu di C itu jika limit X mendekati CFX itu sama dengan FC. Nah, jadi F kontinu di C apabila limit X mendekati CFX itu sama dengan FC. Nah, jadi dari definisi tersebut, fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik di X sama dengan C jika yang pertama FC-nya itu ada. Maksudnya C itu berada dalam daerah asal F. Kemudian yang kedua, limit X mendekati CFX itu ada. Dan yang ketiga, limit X mendekati CFX itu sama dengan FC. Nah, untuk syarat 1, 2, dan 3 ini harus terpenuhi kalau kita mau mengatakan dia kontinu di C. Nah, tapi kalau salah satu syarat aja nggak terpenuhi, misalnya FC-nya itu nggak ada, jadi dia nggak kontinu. Nah, untuk syarat kedua, perhatikan limit X mendekati CFX itu ada. Nah, untuk menentukan syarat kedua ini, limit X mendekati CFX itu ada, tentu kita akan mencari limit kiri dan limit kanan ya. Balik lagi ke materi limit sebelumnya. Limit X mendekati CFX dikatakan ada jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan ya. Limit kiri ada, limit kanan ada, dan nilai dari limit kiri dan limit kanan itu sama, maka limit X mendekati CFX itu ada. Nah, untuk syarat ketiga, limit X mendekati CFX sama dengan FC. Kalau dia sama, maka dia kontinu. Tapi kalau syarat ketiga, limitnya itu nggak sama dengan si FC-nya, berarti dia tidak kontinu. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini merupakan beberapa ilustrasi. Perhatikan ilustrasi pertama, ini FC-nya tidak ada. Bisa dilihat dari grafik, ini FC-nya tidak terdefinisi. Ya, kosong, berarti FC-nya tidak ada. Syarat pertama tidak ada, maka fx itu tidak kontinu di X sama dengan C. Lanjut ke ilustrasi kedua, perhatikan ini L1-nya ada dari kiri, kemudian L2-nya dari kanan, FC-nya juga ada. Tapi nilai dari limit kiri dan limit kanan, L1 dan L2 ini tidak menyatu dia. Ya kan? Tidak segaris. Berarti dia tidak sama nilainya. Jadi dia tidak mempunyai limit. Kalau dia nggak mempunyai limit, berarti syarat 2-nya kan tidak terpenuhi. Dia juga tidak kontinu di X sama dengan C. Lanjut ke ilustrasi ketiga. Kalian perhatikan di sini. Nah, di sini FC-nya ada. Kemudian nilai limitnya juga ada, ya. Ini nilai limitnya L di sini limit. Kemudian FC-nya ada juga di sini yang bulat hitam penuh. Tapi nilainya nggak sama. Antara si limit ini nggak sama nilainya dengan FC, ya, nggak sama. Maka dia juga dikatakan tidak kontinu di X sama dengan C. Lanjut ke ilustrasi keempat, bisa diperhatikan FC-nya ada. Kemudian limitnya juga ada. Berada di satu titik yang sama. Nah, FC ada, limitnya ada, kemudian limitnya sama dengan FC, maka inilah baru dikatakan dia kontinu di X sama dengan C. Nah, kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka dia kontinu di X sama dengan C. Lanjut, contoh pertama. Nyatakan apakah fungsi di bawah ini kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Kita punya fx itu sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 untuk X-nya tidak sama dengan 2. Kemudian fungsi 3 untuk X-nya sama dengan 2. Nah, ini kita mau mencari dia apakah kontinu di X sama dengan 2. Nah, cara penyelesaiannya, yang pertama kita mau mencari F2-nya, FC. C kita kan sama dengan 2. X sama dengan C kan dari definisi sebelumnya. C kita itu 2, berarti F2. F2 itu sama dengan 3. Nilai yang X-nya sama dengan 2 itu adalah fungsi 3. Maka dari itu F2-nya sama dengan 3.
Nah, kemudian lanjut ke limitnya. Syarat kedua, limit X mendekati 2. Limit X mendekati 2 berarti dia namanya limit. Limit ini kan mendekati, bukan sama dengan 2. Yang mendekati 2, yang tidak sama dengan 2 adalah fungsi yang di atas, fungsi X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Maka dari itu, fungsi untuk limit kita gunakan fungsi X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Nah, jadi di sini setelah kita jabarkan, kita uraikan dia X kuadrat kurang 4 itu menjadi X kurang 2 dikali X tambah 2, sehingga nanti yang X kurang 2-nya habis, tinggallah dia X tambah 2 sama dengan 4. Nah, kemudian kita lihat limitnya itu nggak sama dengan nilai FC-nya. Nilai FC-nya itu 3. Nilai limitnya itu 4. Tidak sama, berarti dia tidak kontinu di X sama dengan 2. Nah, kenapa yang limit ini tidak kita gunakan limit kiri dan limit kanan, tidak kita cari limit kiri dan limit kanannya? Karena di sini bentukannya bentuk persamaan ya, bentuk persamaan. Jadi dia udah dikasih taunya kalau fungsi 3 ini untuk X-nya sama dengan 2. Kemudian fungsi yang di atas yang X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 ini untuk yang X-nya tidak sama dengan 2. Nah, limit ini kan tidak sama dengan 2, tapi dia mendekati 2, maka cuma ada satu fungsi. Nah, limit kiri fungsinya ini, limit kanan juga ini fungsinya. Jadi sama-sama fungsi X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Nah, ini tidak terpenuhi ya. Kemudian contoh 2. Kita lihat apakah dia kontinu di X sama dengan 2, jika tidak sebutkan alasannya. Nah, kita mau mencari dia kontinu di X sama dengan 2 dengan fungsi yang diberikan. X tambah 1 untuk X-nya kecil dari 2, X kuadrat kurang 1 untuk X-nya besar sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita mau mencari FC-nya. C kita 2, kebetulan sama ya dengan yang contoh 1, C-nya sama-sama 2. C kita 2, berarti kalau C2 ini kita pakai fungsi yang di bawah, fungsi X kuadrat kurang 1, karena fungsi X kuadrat kurang 1 ini bisa untuk X sama dengan 2, ya, karena ada tanda sama dengannya, besar sama dengan 2, maka kalau kita mau mencari F2, berarti kita pakai fungsi yang X kuadrat kurang 1, karena syaratnya ada besar sama dengan 2. Maka di sini Fx-nya X kuadrat kurang 1, F2 sama dengan 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Nah, untuk limitnya kita cari limit kiri dan limit kanan. Limit kiri nilai limit yang lebih besar dari si C. C kita 2. Limit kiri limit yang nilainya lebih kecil dari C. C kita 2, berarti yang kecil dari C yang mana? Yang di atas kan, fungsi X tambah 1. Maka X tambah 1 ini adalah fungsi untuk limit kiri. Nah, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Sekarang limit kanan nilai yang lebih besar dari C. C kita 2, berarti besar dari 2 adalah fungsi X kuadrat kurang 1. Nah, ini X kuadrat kurang 1, berarti 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Limit kiri sama dengan limit kanan sama-sama 3, maka limit X mendekati 2, Fx itu sama dengan 3. Nah, jadi kita lihat nilai dari limit X mendekati 2 Fx itu sama dengan F2. Jadi, dapat dikatakan bahwa contoh 2 ini Fx-nya kontinu di X sama dengan 2, karena semua syaratnya sudah terpenuhi. Lanjut ke contoh 3. Kita mau mencari konstanta A agar fungsi di bawah ini kontinu di X sama dengan 2. Nah, kita punya fungsinya X tambah A untuk X-nya kecil dari 2, AX kuadrat kurang 1 untuk X-nya besar sama dengan 2. Kita mau mencari nilai dari A-nya ya. Kita mau mencari nilai A-nya, berarti kita cari dulu agar Fx itu kontinu di X sama dengan 2 ya. Kita anggap dia kontinu di X sama dengan 2, maka haruslah dia kontinu kiri dan kontinu kanan. Apa itu kontinu kiri, kontinu kanan? Kontinu kiri itu adalah nilai dari limit X mendekati 2 dari kiri sama dengan FC. F2, C kita kan 2 nih, X sama dengan 2, berarti C kita 2. Berarti nilai dari limit X mendekati 2 dari kiri itu sama dengan F2. Itu yang dikatakan dengan kontinu kiri. Nah, limit X mendekati 2 dari kiri, pertama F2-nya, F2 berarti kita gunakan yang fungsi yang di bawah ya, karena dia memuat 2, X besar sama dengan 2. Berarti untuk mencari F2-nya, fungsi yang AX kuadrat kurang 1 ini yang kita pakai ya, bukan yang X kecil dari 2. Ini nggak bisa kita pakai untuk F2 karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Nah, di sini F2-nya berarti AX kuadrat kurang 1
A-nya itu yang mau kita cari, X-nya itu 2, berarti 2 kuadrat 4, 4A kurang 1. Nah, itu dia untuk F2. Sekarang untuk limit kirinya. Limit kiri nilai yang lebih kecil dari C. C kita 2, yang kecil dari C yang mana? Fungsi yang di atas, fungsi X tambah A. Maka dari itu, kita pakai fungsi X tambah A untuk limit kirinya. Sehingga X-nya tadi 2, 2 ditambah A. Untuk limit kiri 2 tambah A. Tadi kan katanya syarat dia kontinu, limitnya ini harus sama dengan FC. Nah, kita udah punya FC-nya 4A kurang 1, kita punya limitnya 2 tambah A, sehingga dapat kita buat seperti ini, 2 ditambah A sama dengan 4A kurang 1. Nah, sehingga kalau kita jabar-jabarkan lagi, kita cari lagi, 3, dapatlah dia negatif 3A itu sama dengan negatif 3, A-nya sama dengan 1. Ini udah akan dijelaskan waktu kita Google Meet kita pertemuan ya. Kemudian kita mau mencari kontinu di kanan. Dia kan kalau dia kontinu di X sama dengan 2 harus kontinu kiri dan kontinu kanan. Kontinu kirinya udah dapat, kita A-nya sama dengan 1. Dengan mencari seperti ini dapatlah nilai A-nya sama dengan 1. Sekarang kontinu kanan sama seperti kontinu kiri, kita cari F2-nya sama ya, 4A kurang 1. Untuk limit kanannya tentu kita gunakan fungsi yang lebih besar dari C kan, X besar dari C besar dari 2, berarti AX kuadrat kurang 1. Fungsi AX kuadrat kurang 1 juga, jadi sama dengan 4A kurang 1 juga, karena dia sama-sama nilainya, dia selalu terpenuhi. Berapapun nilai F2-nya, dia juga ngikut untuk limit kanannya, jadi selalu terpenuhi. Jadi, agar Fx itu kontinu di X sama dengan 2, maka nilai A-nya haruslah sama dengan 1. Nah, itu dia untuk contoh 3. Sekian materi mengenai kontinuitas fungsi. Untuk lebih lanjut bisa kita diskusikan lagi lewat WA Group ataupun nanti Google Meeting-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.